Waduh, hari-hari Jakarta hujan terus ya. Katanya curah hujannya tinggi. Padahal ya, menurut BMKG nih, menurut BMKG sendiri di webnya BMKG, curah hujan tinggi itu 300 sampai 500. Sedangkan curah hujan Jakarta yang tertinggi ini katanya 267 di bulan Januari, tanggal 18, terus tanggal berapa lagi? Tanggal 12, 18 dan 22 Januari kemarin. Dan mungkin untuk bulan Februari ini masih ada beberapa curah hujan yang tingginya segini-segini nih. Berapa? 267. Jadi, menurut BMKG ya, sekali lagi ya, curah hujan di Jakarta sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya, biasa-biasa aja. Tapi beberapa kali hujan turun beberapa saat doang, nggak seharian nih, ternyata udah banjir di mana-mana. Dan kemudian dijalankanlah yang namanya TMC. TMC itu teknologinya, teknologi modifikasi cuaca. Kemudian mereka menjalankan operasi OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, memangnya nggak ada dampaknya ya teman-teman yang seperti itu. Dan sebenarnya kenapa sih banjir-banjir mulu? Apakah masih akan banjir-banjir lagi? Jakarta, khususnya Indonesia, karena banyak banget yang mau aku bahas sebenarnya. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Oke, teman-teman, aku mau sok ideal dulu ya, sok ideal dulu. Kalau idealnya berarti modifikasi cuaca ini dilakukan menebarkan beberapa zat kimia di awan, di langit tuh untuk memanipulasi cuaca, mengurangi curah hujan agar ya lagi-lagi agar Jakarta nggak banjir. Ini juga bukan hanya untuk menghindari banjir, tapi juga untuk menurunkan hujan. Beberapa kali dipakai untuk kebakaran hutan itu loh teman-teman, untuk meredakan kebakaran hutan yang ada di Sumatera biasanya. Nah, eh, biasanya dalam teknologi modifikasi cuaca yang ditabur apa sih teman-teman? Yang ditabur itu NaCl alias garam dan CaO alias kalsium oksida ditaburkan untuk ya memelihara awan. Jadi harusnya yang jatuhnya di Jakarta jatuh duluan di tempat lain. Berarti kan kuncinya adalah tempat lain. Nah, kalau aku ngomong ideal, tadi kan aku bilang mau ideal. Kita sebagai manusia, aku orang Islam ditakdirkan sebagai khalifatul fil art. Rezeki airnya makhluk-makhluk yang harusnya menghuni di Jakarta juga, bukan cuma manusia. Itu kalau rezekinya kemudian dipindah di tempat lain gimana gitu. Itu sok ideal sih teman-teman. Itu jelas sok ideal. Karena ternyata kemungkinannya aku nggak bisa pungkiri ya. Eh, Kalau hujan melanda itu memang banjir di Jakarta ya udah di mana-mana, itu umum banget udah. Hujannya nggak terlalu gede tapi airnya luapannya gede. Belum lagi kalau katanya ada kiriman dari Bogor lah, dari mana lah, kayak udah kayak ilmu hitam santet aja ada kirim-kirimannya. Nah, sebenarnya apa sih yang apa namanya membuat Jakarta ini banjir dari tahun ke tahun? Kan tadi kita bahas di awal video ya. Curah hujannya kan sebenarnya dalam kategorinya BMKG itu masih biasa-biasa aja, belum termasuk yang tinggi banget gitu. Enggak seperti itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merespon anggapan publik yang menilai operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai solusi palsu dan bom waktu pemicu banjir. Menurut BMKG, pandangan tersebut keliru karena selama ini OMC dilakukan untuk memitigasi bencana dengan metode terukur berbasis sains. BMKG pada Rabu 28 Januari 2026 mengatakan tantangan perubahan iklim bukanlah isapan jempol karena potensi terjadinya hujan ekstrim juga akan terus meningkat. Pun tidak ada kepentingan bagi pemerintah untuk menciptakan cuaca buruk yang merugikan ekonomi atau membahayakan warga. Tapi ternyata teman-teman, ternyata tata kelola di Jakarta ini udahlah, aku nggak bilang tata kelola apanya masyarakatnya atau tata kelola gorong-gorongnya masuk gorong-gorong itu kayak mana, aku nggak mau ambil spesifik lah. Tapi ternyata itu sudah ketinggalan bertahun-tahun yang lalu teknologinya.
teknologinya udah ketinggalan jauh, sedangkan Jakarta makin padat, dan akhirnya ya sekarang aku nggak mau sebut banjir ini sebagai bencana, karena ya jelas lah, kembali lagi dalam teori Islam ya, perintah ini bukan teori, ini udah akidah ini. Manusia itu adalah khalifatul fil ard, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, pengelola, sorry salah, bukan pemimpin, tapi pengelola dunia. Pengelola dunia lah ini Jakarta aja pengelolaannya salah. Oke, jangan nyalahin pemerintah. Terus kalau kita nggak nyalahin pemerintah, siapa yang mau disalahkan atas semua ini? Tapi tentu aja aku apresiasi kalau memang ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir banjir-banjir. Karena kalau udah banjir teman-teman, itu banyak banget hal-hal yang akan terjadi, penyakit, harta benda rusak, dan lain sebagainya. Ya udah, kita lebih khususkan lagi, kita lebih lebarkan lagi ya di apa namanya, se-Indonesia Raya. Ternyata hal ini bukan cuman terjadi di Jakarta kok teman-teman. Di daerah-daerah lain seperti aku pernah prediksi bahwa Pantura akan banjir lebih gede. Kalian cari aja videonya, ada di channelnya, di channel sebelah ada aku pas waktu ngomong itu. Ya gimana? Apa namanya? Memang saatnya Pulau Jawa ini, harus dikelola dengan lebih benar. Yang mengelola ya harusnya siapa ya? Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya pemerintah ya tentu saja pastinya ya presiden lah, puncak eksekutif yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan seperti itu. Kembali lagi dalam tradisi Jawa sekali lagi. Ya karena aku orang Jawa. Ini bukan gara-gara Jawa sentris, karena ini aku orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, seorang pemimpin itu diibaratkan dengan pusaka. Dia itu pusaka, teman-teman. Keris lah ibaratnya. Keris itu dipakai apa namanya, ngarit, nyari makan buat kita. Itu nggak pantas. Keris dipakai perang nih. Itu juga nggak pantas-pantas amat. Keris sebagai pusaka, itulah yang diharapkan oleh kita sebagai rakyat Indonesia. Karena apa? Ya sekali lagi, pemimpin yang utama itu nggak perlu pidato hidup Jokowi, nggak perlu. Nggak perlu pidato gitu. Dengan hal-hal yang bisa dilakukannya, dengan dia sebagai pusaka, maka dia akan menjadi epicentrum. Epicentrum apa? Epicentrum semua kegiatan yang ada di Indonesia. Ingat ya, semua manusia itu ditakdirkan untuk mengubah nasibnya sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah nasib kita sebagai bangsa inilah, aku nggak bilang sebagai negara, itu terlalu apa ya, terlalu idealis. Sebagai bangsa aja lah. Bangsa itu dari mulai keluarga sendiri dan lain sebagainya. Mau mengubah itu ya kita rubah dulu kita sendiri seperti apa dan lain sebagainya. Enggak, aku nggak ngomong ini sebagai aku orang baik. Aku bukan orang baik sama sekali. Tapi yang jelas tata kelola keilmuannya harus benar. Pemimpin ini harus punya ilmu yang benar. Nah, apalagi teman-teman, habis ini ini banyak sekali hal-hal friksi-friksi, kemudian konflik-konflik yang terjadi di balik layar, teman-teman. Terjadi di balik layar. Bahkan aku prediksi ya, teman-teman. Aku prediksi di bulan Februari ini menjelang puasa, ada Imlek, ada puasa, dan lain sebagainya. Ini akan terjadi manuver-manuver yang nggak karu-karuan dari elit-elit yang ada di atas. Karena ya mau nggak mau, itu memang harus ditembus sih, memang harus apa ya, memang harus dikasih input apa yang terjadi di masyarakat sosial kelas bawah, apa yang sebenarnya terjadi. Kembali lagi, nanti aku bahas untuk kepemimpinan itu di episode yang lain aja ya. Kemudian aku mau bahas yang tentang alam. Lagi-lagi, alam di Indonesia, di Nusantara ini memang merefleksikan apa yang terjadi di dalam masyarakatnya sendiri. Contoh. Ini aku kemarin kan dari keliling Jawa. Kemudian aku datang ke Pemenang Kediri, itu adalah Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Ya, nanti kalian bisa lihat videonya ya di episode yang lain. Di situ waktu 1998 ada sebuah pohon yang dianggap keramat tentunya. Di Pamuksan itu runtuh, teman-teman. Runtuh 98. Patah. Dan kemarin di hari Kamis kemarin kalau nggak salah, hari Kamis itu tanggal berapa ya? 29 apa tanggal 30 kemarin.
itu ada salah satu pohon yang aku kunjungi itu tanggal 25 Januarinya. Kemudian nih kalian simak videonya. Minggu Januari akhir. Moga-moga pertandanya nggak bener ya. Kalau ini tumbang bakalan terjadi goro-goro atau ontran-ontran. Tapi ya moga-moga nggak bener. Bismillah lah, bismillah. Padahal kemarin tanggal 25 hari Minggu, aku baru dari sana ngobrol sama beberapa orang ziarah. Nah, moga-moga ini bukan suatu pertanda ontran-ontran. Karena saat pohon beringin jatuh di Pamoksan Jayabaya, ini ada keruntuhan, teman-teman. Moga-moga tumbangnya pohon beringin bukan menjadi pertanda tumbangnya sesuatu. Apa yang tumbang? Tunggu aja. Udah masuk Februari kan? Nah, itu kan aku berdoa di situ. Moga-moga nggak terjadi apa-apa. Ternyata hari Kamis atau Jumatnya itu runtuh ya teman-teman. Ini juga ya udahlah. Aku banyak argumen yang bilang kalau pohonnya udah tua, lagian lagi hujan, lagi angin. Iya, pohonnya 2 tahun kemarin, setahun kemarin, 3 tahun kemarin sama tuanya. Kalau nggak salah, 2 tahun, 3 tahun kemarin anginnya lebih kencang dari sekarang. Tapi ya kalau ada yang namanya ilmu falak ya, ilmu falak atau membaca pergerakan-pergerakan alam. Membaca pergerakan-pergerakan alam dari bumi maupun dari langit. Kita amati, ada apa di baliknya? Ya ini memang ada berbagai dinamika yang bakalan terjadi di Indonesia. Belum lagi ini teman-teman, meskipun aku sangat turut berduka cita yang mendalam buat yang kemarin korban-korban banjir di Sumatera, Aceh, yang waduh mau ditetapkan sebagai bencana nasional aja masih ada konfliknya. Kemudian kemarin tanah longsor di mana-mana sekarang, hati-hati teman-teman, tanah longsor di mana-mana. Di Guci, kemudian di Bandung Barat. Kemarin aku sempat mau ke arah Purwokerto, dari arah Tegal ke arah Purwokerto, jalannya putus juga teman-teman gara-gara longsor, hujan dan lain sebagainya. Ini sudah menandakan bahwa alam bereaksi dengan cara kepemimpinan, cara pengelolaan yang ada di dalam negeri ini. Alangkah baiknya, aku kemarin refleksi perjalananku, bisa kalian cek di playlist Jelajah Nusantara. Itu aku bisa ngecek beberapa tempat-tempat ya, candi lah, kebanyakan aku ke candi aku pelajari, aku bermeditasi di situ, aku minta petunjuk kepada Tuhan tentunya. Ya bukan hanya di candi sih, di mana aja sebenarnya. Aku bermeditasi untuk mencari petunjuk itu akan ada apa. Jadi sebenarnya nanti aku bahas lebih dalam ya, apa aja yang akan terjadi. Tapi sebenarnya sesimpel ini teman-teman. Teknologi modifikasi cuaca itu salah satu solusi untuk mengatasi masalah darurat sekali lagi. Namun inti dari permasalahan bisa kita bilang alam ini yang bergejolak ini nanti akan terrefleksi atau tercermin di gelanggang perpolitikan Indonesia. Sorry, ini Chicago Bulls, aku lengkapin ini. Aku nggak ada korelasi atau hubungan sama partai apapun. Aku nggak ada. Kalau kalian tetap bilang seperti itu, ya udah fitnah kalian, tak tagih itu nanti di akhirat. Jadi manuver-manuver yang akan terjadi ini akan mengubah Indonesia menjadi 2 hal. Yang pertama adalah Indonesia akan semakin nggak karu-karuan, dan bisa aja Indonesia kemudian amit-amit ya, bisa aja Indonesia nanti bisa jadi seperti Uni Soviet, atau Indonesia bisa menjadi seperti negara-negara yang konflik terpecah. Tapi aku nggak mau kalau konflik seperti itu, karena itu akan merepotkan kita semua, pasti. Tapi kalau untuk perubahan di atas yang lebih baik, aku setuju aja. Presiden yang sekarang itu harusnya harus diruat kok, harus dibersihkan sedikit doang. Jangan sampai terpengaruh sama unsur-unsur yang masih ada di pemerintahan sebelumnya. Apalagi sedikit lagi bocoran aja, apalagi akan ada manuver di bulan Februari ini. Karena bukan cuma aku ternyata yang ngomong kayak gitu, tapi aku yang ngomong pertama. Aku udah ngomong itu dari bulan Mei atau Juni ya. Akan ada peristiwa di bulan Februari ini. Peristiwa apa itu?
kita saksikan bareng-bareng. Ya udahlah, kita doa aja. Kita nggak ada urusan sih teman-teman sama yang seperti itu. Cuman aku harus sampaikan ini biar kita siap-siap. Karena ternyata kalau kita nggak siap-siap, nanti kalau inflasi gimana? Kalau tahu-tahu harga dolar melambung gimana? Kemarin aja IHSG udah di halt atau ditutup 2 hari berturut-turut. Gara-gara enggak, aku harus sensor itu ya, gara-gara itulah perpolitikan dunia semakin meluas. Amerika sama Iran ini udah tinggal di apa ya, dibunyikan belnya kayak tinju itu loh, ting. Nah itu udah tinggal pecah. Nanti Israel akan maju dan lain sebagainya. Posisi Indonesia di mana? Posisi Indonesia ada di mana? Di BRICS kan sekarang. Ya udah kayak gitu aja. Aku bakal ulas jauh lebih dalam lagi tentang apa ya, fenomena politik yang akan terjadi, dan aku akan hubungkan dengan beberapa fenomena alam di episode selanjutnya. So, stay di Kisah Dunia Lain. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.